Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin fima ma'nah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa fi riwayatin aw 'allamah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita tidak berkumpul di tempat yang mulia ini, alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kembali aktivitas kajian pekanan setiap hari Ahad. Walaupun diiringi dengan gemericik hujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam kajian ini dan di dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin insyaallah. Hadirin yang berbahagia, setiap sesuatu, setiap peristiwa, setiap kejadian, semuanya pasti ada hikmah, ada pelajaran di balik itu semuanya. Kita pada hari-hari ini diuji hakikatnya dari Allah, ya. Ramai di dunia ini seakan-akan masalah sekarang cuma satu, yaitu yang kita biasa sebut dengan virus corona atau COVID-19, ya Pak. Yang mana seakan-akan sekarang di dunia ini seakan-akan, ya, kemarin-kemarin tuh awal-awal, apalagi bulan-bulan pertama, bulan apa dulu, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu seakan-akan di dunia ini tidak ada masalah kecuali corona. Semua orang, ya, semua manusia, semua negara, semua instansi sibuk tawajuh, konsentrasi kepada hal ini. Jadi berita-berita kalau kita baca, ya, awal-awal kemarin, sekarang mungkin sudah agak kendor dan banyak nggak percaya jadinya. Tapi itu ada memang. Awal-awal dulu seakan-akan berita itu tidak ada berita yang lain, hanya itu saja sudah. Kita buka WhatsApp isinya corona. Ya Bang Yusuf. Ya.
Buka FB isinya corona. Semuanya serba corona. Hadirin berbahagia, kembali segala sesuatu, semua peristiwa, semua kejadian, semua keadaan yang ada di dunia ini, semuanya pasti ada hikmahnya, ada pelajaran di balik itu semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibrah, menggali pelajaran yang dikandung di balik semua peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, karena inna fi dzalika la'ibratan, memang di dalam segala peristiwa itu pasti ada ibrah. Ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. COVID-19, virus corona, peristiwa kita nggak bisa tutup mata, ini satu peristiwa yang besar. Ya, pandemi. Bukan menimpa satu daerah, bukan memusingkan satu daerah, memusingkan seluruh dunia. Tidak tahu pusingnya dibuat-buat apa betulan, yang pasti terjadi. Yang kita dulu mungkin ya mau kemana-mana tinggal beli tiket berangkat. Ya. Sekarang nggak pusing, harus ini, harus itu. Ya. Apalagi yang biasa pergi-pergi, biasa kemana-mana, ada gini, sumpek jadinya. Satu peristiwa, mau nggak mau, ini peristiwa yang memang besar. Entah dibesar-besarkan atau besar, tapi besar. Melanda seluruh dunia. Maka peristiwa yang seperti ini, keadaan seperti ini, pasti ada ibrah, ada pelajaran di baliknya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bermudzakarah, mengambil pelajaran di balik peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala buat, di antaranya yang sekarang ini terjadi. Ini berbahagia. Hikmah yang pertama, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari adanya COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mau menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya. Mungkin kemarin-kemarin secara perkataan mungkin kita tidak pernah mengatakan Allah itu kecil. Mungkin kita nggak pernah mengatakan seperti itu. Kita mungkin tidak pernah melontarkan Allah itu nggak hebat, Allah itu kecil. Kita mungkin nggak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya kadang di dalam real, dalam keadaan, di dalam aplikasi, di dalam perbuatan kita, ya, itu sering perbuatan kita ini menunjukkan bahwasanya kita ini mengecilkan Allah. Di dalam perbuatan kita, tindak tanduk kita, mungkin dalam ucapan kita nggak pernah mengatakan Allah itu kecil, Allah nggak hebat. Tetapi di dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, kadang menunjukkan bahwasanya kita ini nggak membesarkan Allah, mengecilkan Allah. Buktinya sering dalam kehidupan kita, kita ini menjadikan Allah yang nomor sekian. Karena begitu kecilnya Allah di dalam hati kita. Mohon maaf, misalnya kita lagi naik motor atau naik mobil, naik mobil, ya, perjalanan, di tengah jalan ban kita kempes. Coba sekarang saya tanya jujur, yang pertama kita ingat ketika ban kita kempes siapa? Yang pernah kita pikirkan di otak kita, apa? Tukang tambal ban bengkel. Apa langsung ingat, ya Allah gimana ya Allah? Jarang.
Kempes gimana ini? Di mana tukang tambal ban? Akhirnya kita cari tukang tambal ban, muter-muter nggak dapet, ya sudah lama baru ingat Allah. Ya Allah. Jadi dalam aplikasi kehidupan, Allah itu dalam hati kita setelah tukang tambal ban. Lebih kecil daripada tukang tambal ban dalam aplikasi. Dalam mulut kita tidak pernah mengatakan Allah kecil, Allahu Akbar, besar-besar. Tapi dalam hati, dalam kehidupan, Allah itu kecil dalam diri kita. Maka fenomena pandemi yang sekarang ada, ini Allah seakan-akan mau menunjukkan Allah itu besar. Allah itu hebat. Allah tidak perlu menurunkan burung ababil. Allah tidak perlu mengangkat gunung Semeru, gunung Kawi untuk diterbangkan. Tidak perlu. Allah sekedar mengirim satu makhluk yang kecil, tidak nampak. Tidak semua orang ngerti. Tidak nampak. Tapi sudah bisa bikin gonjang-ganjing dunia. Semua peraturan dunia berubah. Ini Allah mau menunjukkan, nah ini baru gini aja sudah pusing manusia. Entah itu pusingnya dibuat-buat, tapi secara nyata pusing. Semua peraturan berubah. Sekolah, ya, yang dulu setiap hari anak-anak sekolah, ya sekarang sekolahnya apa namanya itu? Darling apa darling? Jarak jauh semua. Ya. Berubah semua tatanan kehidupan. Masjid-masjid yang dulu cuma 2 sop, sekarang jadi 4 sop. Bukan tambah orang karena sopnya renggang. Berubah semua tatanan kehidupan. Allah mau menunjukkan Allah itu besar. Ini aku ini besar. Agar kita sadar, kita ini nggak ada apa-apanya. Baru gini sudah pusing. Ini pelajaran pertama. Allah mau menunjukkan kehebatannya agar kita mengakui Allah itu hebat, Allah itu besar. Ini perlu kita masukkan dalam hati kita. Ya. Memang kadang-kadang teman-teman, ada orang ini ketika ditegur dengan ucapan, diteriaki itu enggak apa? Enggak ingat. Ya. Allah hari-hari manggil dengan azan, ya mungkin dengan nasihat-nasihat Al-Quran, hadis Rasul. Banyak orang nggak sadar. Ada memang sebagian hamba Allah, sebagian kita ini baru ingat Allah kalau dia diberi teguran dengan musibah, ya, teguran yang keras. Mungkin bisa kita ibaratkan. Ada seorang mandor, dia di atas bangunan, di lantai 2, lantai 3, kuli-kulinya di bawah. Kadang kuli-kulinya ini ditegur dari atas, minggiro, kadang biasa aja, ya kan. Tapi lewat kerutuan kayu, kerutuan besi, jedek baru. Oh, ternyata begini-begini. Ada manusia itu seperti itu. Ketika ditegur dengan ucapan tidak bisa, maka Allah berikan teguran berupa mungkin musibah, berupa bencana, berupa wabah. Ini Allah mau berdialog, berinteraksi dengan kita. Tujuannya tadi, Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu ada. Ini pelajaran pertama. Mungkin hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, adanya pandemi ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini ingat kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah mungkin sering kita pelajari, Islam ini mencintai kebersihan. Ya, sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kebersihan. Mungkin dulu kita ini biasa habis perjalanan, ya, pulang, nggak tahu habis megang apa, biasa langsung pegang makan biasa aja, kadang nggak cuci tangan.
Dengan adanya pandemi coba sekarang, ya, kita keluar nggak pegang apa-apa aja itu cuci tangan pulang. Setiap rumah sekarang depan rumah ada cuci tangan, ya kan? Kadang mau salaman sama orang wis gorong gitu ya. Saking mau menjaga kebersihan. Kalau kita baca sejarah zaman dulu ya, kalau ada satu rumah itu pelatarannya kotor, itu pasti rumah orang Yahudi. Zaman dulu. Sekarang kalau ono omah rusuh pasti kayak orang Islam. Omah wong Cina kalau orang Islam itu ya, kita lihat nanti yang omah rusuh mesti orang Islam. Walaupun nggak mesti nih, orang Islam banyak. Lupa kepada ajaran Islam. Kebersihan ini ajaran Islam. Tapi jarang banyak yang dilupakan. Maka dengan adanya pandemi ini seakan-akan Allah ingin kita kembali kepada sunnah Rasul, jaga kebersihan. Ini hikmah. Pelajaran bisa kita ambil. Ya. Kemudian ketika seseorang bersin. Bersin. Zaman dulu mungkin sebelum ada peristiwa corona, bersin hajing di mana biasa. Kadang nggak ditutup, malah kadang dipakai mainan. Hajing dihadapkan ke wajah teman. Biasa. Padahal di dalam hadis, di dalam pelajaran sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika seperti itu bersin maka ditutup, ya, ditutup. Kenapa? Ya dalam penelitian medis, mungkin di sana ada virus yang akan tersebar dan macam-macam. Maka dengan adanya pandemi ini coba sekarang, ya, kalau orang bersin itu nggak berani bersin, Pak. Bersin wedi di rumah sakit itu corona gitu. Ditutupi masker kemana, Masya Allah. Jadi ini hikmah kedua, Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan ingin menegur kita kembali kepada sunnah Rasul. Pelajari sunnahnya Rasulullah, pelajari Islam dengan betul, amalkan Islam dengan betul. Yang dulunya kita mungkin sekedar mengenal, merasa bahwa Islam itu hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, hanya haji, hanya zakat. Itu Islam, itu amalan Islam, pondasi Islam. Ya. Tapi Islam bukan hanya itu, dalam kehidupan banyak ini ada aturan-aturan Islam. Dari tidur sampai tidur kembali itu ada ajaran Islam, ada aturan Islam. Ya. Ada contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya ini kita dituntut, seakan-akan dituntut, disuruh untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam, menjaga kebersihan, ya, kemudian interaksi dengan orang ini dengan baik. Ya, ketika bersin bukan malah dibuat mainan, menjaga diri. Ini ajaran Islam. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil juga dari peristiwa ini, setiap Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan cobaan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian, ya, bala, bencana, musibah. Sebenarnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat, meninggikan derajat orang-orang beriman yang mau sabar, yang mau percaya bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini ujian kesabaran bagi orang beriman. Ya. Sabar enggak kita? Ya. Sabar enggak kita diuji dengan ujian seperti ini? Yang mau enggak mau ini ujian pasti berdampak kepada kita. Mungkin ada orang yang secara ekonomi enggak kena dampaknya, tapi secara peraturan enggak bebas. Ya. Mungkin secara finansial tidak terkena dampak daripada ujian ini, dari ujian yang Allah berikan ini. Tapi dari yang lain itu pasti ada. Maka ini ujian bagi kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menaikkan derajat orang beriman yang sabar ketika ada ujian ini. Di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersumber daripada sahabat Anas bin Malik diantaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira
ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna 'azamal jazaa'i ma'izamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala di ujung hadis ini, ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ujian. Memberikan mereka ujian. Ya. Faman radhiya falahu ridha. Yang dia menerima, ya, dia sabar, kemudian dia menerima ujian itu, dia menyikapinya dengan baik, maka akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ambil kesimpulan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini adalah ladang pahala bagi kita. Ladang pahala. Kita bersabar, kita menerima, kita ridho. Ya. Kita sabar, kita terima, kita ridho. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah firmankan, lanabluwannakum aw latublawunna fi amwalikum. Ayat yang lain, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru. Ya, kalau sabar, wa tattaqu, dan takwa, takut kepada Allah, ridha, ya, fa inna dzalika min azmil umur. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian seperti sekarang ini, dia mau sabar, dia mau takwa, dalam arti dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran dia, keridhaan dia itu oleh Allah disebut dengan azmil umur. Amalan perbuatan baik yang sangat-sangat luhur, yang sangat-sangat agung, dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita katakan pelajaran, ya, bahwasanya dengan adanya pandemi yang seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini Allah sebenarnya hendak menaikkan derajat orang-orang beriman. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw khatta anhu biha khati'atan." Setiap orang yang beriman yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji, ujiannya itu sekecil apapun, ujian sekecil apapun yang Allah berikan kepada orang beriman, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat orang beriman tersebut. Dan ketika orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sekecil apapun, sampai diibaratkan, dikasih contoh dalam hadis, hatta syaukatan yusikuha, yaitu duri yang menusuk orang beriman. Ini ujian dari Allah, ya. Ujian dari Allah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rafa'ahu Allahu biha darajatan. Allah akan mengangkat derajatnya. Kena duri, sabar, ridho, tidak marah-marah, Allah angkat derajat, ya. Wa khatta anhu biha khati'ah, dan Allah menghapus satu kesalahan. Sabar kena duri mungkin duri kecil, nggak sakit. Ya, nggak sakit, kita biasa kena duri. Itu
Allah Subhanahu wa taala dengan perkara itu mau menaikkan derajat kita, mau menghapus dosa-dosa kita. Ya, makanya pandemi yang ada sekarang, bala yang ada sekarang, wabah yang sekarang ini ada, di antara hikmah pelajaran bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menaikkan derajat kita setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kesabaran kita sehingga dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Selanjutnya inzalul bala. Ya. Bala yang sekarang ada, wabah yang sekarang ada, musibah yang sekarang ada, ujian yang sekarang ada, mungkin pandemi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat, ya, melihat siapa, ingin memisahkan, ingin melihat, ya, ingin memisahkan, menggolong-golongkan, mengkotak-kotak manusia. Siapa yang betul-betul beriman, ya, siapa yang kadzib, siapa yang pendusta, siapa yang gak amanah, ini ujian dari Allah. Jadi setiap ujian dari Allah itu, setiap ujian dari Allah, nanti dari sana manusia akan menjadi beberapa golongan. Akan kelihatan, akan nampak nanti. Makanya kita bisa lihat sekarang dengan adanya pandemi, ya khususnya mungkin di negara kita ya. Kita bisa lihat ini ujian bagi semua manusia. Ujian bagi atasan-atasan kita, ujian bagi pemerintah, ujian bagi pemegang kekuasaan, ujian bagi pemegang bantuan, ujian bagi pemegang uang, bagi bendahara, macam-macam. Sehingga kan terlihat nampak dengan adanya virus corona ini ada ya, orang-orang yang ketahuan belangnya, ketahuan dia nggak amanah, ketahuan dia nggak jujur, ketahuan dia nggak adil. Ini hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, maka nanti manusia akan tergolong-golong. Kita mau duduk di mana nanti? Mau jadi orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang pendusta? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa diuji. Jadi keimanan kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, ya, amanah jabatan yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah macam-macam. Ya. Sekarang pandemi ini pun ujian. Ujian bagi kita. Allah tidak membiarkan begitu saja, diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dalam ayat lain, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sehingga nanti akan nampak mana yang betul-betul beriman kepada Allah, mana yang imannya dusta, mana yang betul, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang baik, mana yang buruk, nampak. Ya. Kita bisa lihat ya, mungkin dari berita sekarang kan media sosial sudah bisa kita akses, semua orang di kampung-kampung semua tahu. Adanya pandemi ini kadang ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengail di air keruh. Ya. Menari di atas luka orang. Banyak. Mungkin negara kita memberikan bantuan, ya kadang bantuan ada yang menyalahgunakan. Kemudian dengan alasan pandemi, dengan nampak siapa orang yang jujur, siapa enggak jujur, yang adil, enggak adil. Kan banyak berita ya kan. Di satu tempat ya yang melanggar aturan protokol kesehatan pandemi ditindak, tempat yang lain enggak tindak. Ini ujian dari Allah.
Allah nampakkan. Ya. Ini hikmah, ini pelajaran bisa kita ambil. Nah, tinggal kita ini mau nyontoh, mau ikut yang sana, yang seperti itu, mau ikut yang seperti ini. Ini berbahagia. Ini diantara hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Pelajaran bisa kita ambil khususnya dari pandemi yang sekarang ada, umumnya dari semua musibah, dari semua keadaan peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada kita. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Oleh karena itu kita orang beriman, ya, kita orang Islam, ya. Agama kita, agama Islam ini senantiasa menyuruh, senantiasa menganjurkan, ya, memerintahkan ajaran dalam agama kita ini untuk berpikir. Kita disuruh berpikir. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran bisa kita lihat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita disuruh berpikir. Disuruh berpikir. Dan agama kita, syariat Islam ini lengkap. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi, ini Islam sudah memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagaimana cara menghadapinya. Ya. Intinya kita dalam Islam ini disuruh senantiasa berpikir, ya. Senantiasa berpikir, menggunakan akal kita, mengambil pelajaran-pelajaran dari semua peristiwa yang ada. Tidak ada di dalam Islam kita berpangku tangan, ya, menyerah, tidak ada. Kita suruh berpikir dan berusaha. Sehingga orang beriman di dalam hadis yang sahih Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, yang mana Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi orang beriman ini semua urusannya itu pasti ujungnya kebaikan. Ya. Orang beriman, orang Islam yang betul-betul yakni mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti semua perbuatan dia, semua keadaan yang menimpa dia ujungnya kebaikan. Pasti pahala, pasti kebaikan. Ini orang beriman yang dia betul-betul mengerjakan syariat Islam, yang dia betul-betul mau menggunakan akalnya, mau menggunakan fikirannya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Rasul, sesuai dengan syariat Islam. Pasti akan mendapatkan kebaikan di balik semua peristiwa yang menimpa dia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mau berpikir cerdas, ya. Orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang ada, ya. Kejahatan yang dinampakkan di depan kita, itu mungkin Allah mau menunjukkan kepada kita, ini lo jelek, kamu jangan tiru. Ya. Ada orang yang mungkin tahu-tahu kita lihat, ya, dia berbuat jelek di depan mata kita. Di depan mata kita lihat, itu mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menegur kita, mau ngasih tahu kita, ini jelek, kamu jangan seperti itu. Orang yang beriman tuh senantiasa berpikir, kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini? Terus berpikir sehingga dia bisa introspeksi diri, maka akhirnya nanti ujungnya kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, kepada kita semuanya, ya, kekuatan untuk bisa terus memperbaiki diri kita, ya, mengambil hikmah-hikmah dari semua peristiwa yang ada, sehingga semua peristiwa yang ada yang terjadi di sekitar kita, ya, mungkin khusus terjadi kepada kita, ini ujungnya menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah mudzakarah pada malam hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau dimudzakarahkan, ada yang mau ditambahkan, monggo silakan.
Hmm. Ya memang sudah seharusnya ya, ketika kita itu ada masalah, ini pandemi seperti ini, fafirru ilallah, kita lari kepada Allah. Jadi betul ketika ada masalah, masalah apa saja bukan hanya ini, kita diperintahkan untuk semakin dekat kepada Allah. Ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah lari kepada Allah. Karena ada satu makalah daripada ulama ya. Seseorang ketika dia ada masalah, dia lari kepada makhluk dalam arti menjauh kepada Allah, maka masalah dia yang tadinya satu akan menjadi dua, akan menjadi tiga, menjadi empat. Tapi kalau dia datang kepada Allah, masalah yang besar akan menjadi kecil, bahkan masalah itu akan hilang. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi pandemi seperti ini? Yang tadinya ya seharusnya kita ada masalah harus meningkatkan ibadah, tetapi ada peraturan-peraturan yang seakan-akan menjadikan ibadah kita ini mundur gitu Pak ya. Yang tadinya kita sebelum pandemi sholat di masjid bisa berjamaah terus 5 waktu, sekarang dengan adanya ini ditutup. Nah, mungkin ini bisa kita pahami bahwasanya ibadah ya di sana ada afdholiyah ibadah, ada afdholiyah ibadah yang lebih afdal itu yang mana? Jadi ada, kalau dalam fikih itu ada namanya fikih aulawiyat, mana yang harus didahulukan. Ya, sekarang mungkin melebar pertanyaan, ketika ada yang peristiwa seperti ini, ya, kita seharusnya meningkatkan ibadah. Yang tadinya sholat di masjid, sekarang nggak boleh sholat di masjid, sholatnya di rumah. Ini bagaimana? Seakan-akan ibadah kita bukan meningkat malah kendu. Ya. Itu mungkin secara kasat mata seperti itu. Nah, di dalam hadis sahih disebutkan di sana ketika seseorang dia sakit, yang tadinya dia bisa sholat malam, setiap malam bisa sholat malam, setiap hari bisa ngaji Quran sekian juz, mungkin setiap hari dia bisa silaturahmi ke sekian orang, dia bisa membantu ngangkat barang orang setiap hari, tapi ketika sakit dia nggak bisa apa-apa, dia di rumah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, orang yang sakit ini, yang tadinya istiqomah lakukan banyak kebaikan, ketika dia sakit dia nggak mengerjakan apa-apa, dia tetap dihitung, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang tadinya dia kerjakan. Ya mungkin ini bisa kita kiaskan. Yang tadinya ketika kita ini nggak ada pandemi, bisa ibadah itu, bisa umroh mungkin setiap bulan sekali umroh, ya kan? Bisa ke masjid setiap 5 waktu, bahkan lebih kita bisa banyak di masjid. Tapi dengan adanya seperti ini terhalangi. Maka insya Allah walaupun kita nggak bisa umroh, kita nggak bisa sholat di masjid mungkin ya, kemarin sekarang sudah bisa Bang, sholatnya di rumah, ya, insya Allah itu pun sudah dihitung kita meningkatkan ibadah kita nggak turun, karena memang itu ada peraturan yang dibuat, istilahnya memang ada kaedahnya, ya. Di dalam kaedah fikih di sana ada satu kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya. Mungkin takmir masjid atau mungkin MUI atau istilahnya pemuka agama, ulama-ulama, kiai-kiai yang memfatwakan di daerah yang memang rawan akan terjadi penularan virus misalnya kan, di sana masjid harus disteril. Mungkin ada yang ditutup dulu, ada yang boleh dibuka tapi dengan persyaratan shopnya renggang macam-macam. Nah, itu seperti apa? Kalau memang itu alasannya ada di betul, ya memang di situ mungkin zona merah, kemudian memang istilahnya akan kemungkinan besar terjadi penularan virus dan macam-macam. Masjid An-Nur misalnya kan orang dari mana-mana datang, dibikin peraturan-peraturan seperti itu. Ini sudah sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yang mana artinya darul mafasid, ya, menjauhi kerusakan, menjauhi mudarat,
ini didahulukan daripada jalbul masoleh, yaitu mendapatkan kebaikan. Misalnya ada pilihan ini Pak, kita mengerjakan sesuatu ini, kalau kita kerjakan ini ada mudarat, ada manfaatnya, ini kita dahulukan, kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada mudaratnya. Ya, khomer ini kaedah bukan dibuat-buat enggak. Di dalam Al-Quran khomer itu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan khomer itu ada manfaat, ada mudaratnya. Tetapi kenapa enggak diminum? Kenapa enggak boleh? Ya di antaranya kaidah tadi ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi kalau masih 50-50 ini, kalau dikerjakan ada baik ada buruknya, ditinggalkan. Ya. Jadi kalau masih kayak gambling gitu ya ditinggalkan. Ya. Jadi intinya insyaallah ya, walaupun mungkin kayak kemarin kita nggak bisa sholat di masjid, mungkin juga sekarang kayaknya seakan-akan nggak semaksimal, nggak sejos sehebat sebelum ada pandemi kita beribadah, karena ada peraturan-peraturan, umroh nggak bisa apa nggak bisa. Tapi insya Allah ya kita bisa kerjakan amal-amal yang lain, dan insya Allah itu pahalanya pun sama. Ya. Jadi awlawiyat ya, fikih awlawiyat, afdoliyah. Jadi dalam beberapa hadis disebutkan, Rasul pernah mengatakan ketika ada orang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu amal afdol, amal apa yang paling afdol? Rasul sabdakan jihad fisabilillah, kemudian as-salat ala waqtiha, salat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua. Ada orang lagi datang kepada Rasul tanya pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Yang tadi Nabi mengatakan jihad pertama, kemudian sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bakti orang tua. Ada orang datang kepada Rasul tanya pertanyaan yang sama, jawaban Nabi yang utama itu adalah bakti kepada orang tua. Nah kemudian apa itu? Sholat 5 waktu baru jihad. Ada orang datang lagi, jawabannya beda. Yang paling bagus itu sholat tepat waktu, jihad, bakti orang tua. Ini pertanyaan yang sama, tapi yang tanya beda, jawaban Rasul berbeda-beda. Juga dalam hadis kita kadang baca hadis nggih. Dalam satu hadis Rasul pernah mengatakan sebaik-baik amal itu puasa. Ya. Nanti dalam hadis yang lain sebaik-baik amal itu adalah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis lain zikir. Ya. Ini kata alim ulama ahli hadis ya. Pensyarah hadis ini memang afdol ya, sesuai dengan keadaan. Ya. Mungkin sebelum pandemi sebaik-baik sholat itu di masjid 5 waktu, ya, sopnya rapet-rapet, salaman nggak cepot-cepot, ya, seperti itu mungkin. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini yang memang sudah diselidiki secara medis, ya, ahli khibroh, bisa menular dengan nempel tangan dan macam-macam ya, yang mungkin itu mereka yang lebih paham, saya nggak bisa menjelaskan, ya. Maka sholat di rumah mungkin pada waktu itu bisa lebih baik daripada sholat di masjid. Ketika memang betul-betul kalau ke masjid ini akan menimbulkan mafsadat, apalagi bagi yang sakit, Jadi intinya insya Allah ya, kita mendekat diri kepada Allah. Ini sebenarnya bukan hanya di masjid, ya. Masjid sudah, walaupun masjid ditutup. Ini gimana masjid ditutup? Saya nggak bisa mendekat diri kepada Allah. Padahal kalau ada musibah harus dekat kepada Allah. Ya. Kita bisa ibadah di rumah. Buat ibadah yang sungguh-sungguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sama nilainya dengan kita ibadah di masjid ketika memang masjid tidak ditutup. Dan insya Allah kalau ada orang seperti Pak Asrul ini ya kan, yang berpikir ya kan, wah ini rugi kayaknya ini, dulu di masjid sekarang di rumah. Ini menunjukkan memang ya sudah masuklah hakikat istilahnya keutamaan sholat di masjid. Bagi kita yang santai-santai saja ya, yang malah kesempatan, ya enak ini dari rumah ini, ya kan. Kan kadang kita ngambil kesempatan, Pak, wah enak ini, ya, wah pas ini cocok dengan nafsu, masjid tutup, sholat di rumah, ya kan. Ya ini memang belum masuk dalam diri kita hakikat ya keutamaan masjid, sholat melangkah kaki ke masjid, ya kan, pahala ke masjid memang enggak masuk dalam hati kita. Kok malah kita bersyukur santai aja. Orang ada yang risau, wah, biasa ke masjid enggak ke masjid. Nah ini masya Allah ya, masya Allah ini memang sudah masuk hakikat daripada
keutamaan masjid. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hakikat itu insyaallah. Wallahu alam. Mungkin ngoten Pak nggih. Ada yang mau nambahkan monggo? Insyaallah begitu nggih yang bisa kita mudzakarahkan. Nah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita niatkan istiqomah. Ya. Jadi kita ini harus punya amalan istiqomah, Pak. Amalan istiqomah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyenangi satu amalan yang dawam, yang istiqomah wa in qalla, walaupun amalan itu kecil. Ya, walaupun amalan itu kecil. Istiqomah. Ada orang dia baca Quran khatam satu hari 30 juz, kemudian 1 tahun nggak ngaji lagi. Satu hari dia khatam 30 juz, habis itu setahun full nggak buka Quran. Dia dapat pahala, dapat keutamaan dari Allah, setiap hurufnya 10 hasanah. Tapi ada orang lain yang dia ini nggak 30 juz satu hari, dia cuma ngaji 1 juz setiap hari. Tapi istiqomah terus, ya. Pahala dia dapat, keutamaan dia lebih utama dari orang yang tadi 30 juz cuma sehari, habis itu nggak ngaji lagi. Ya. Lebih utama dia, kenapa? Karena istiqomah. Istiqomah ini penting, Pak. Dan istiqomah ini memang Masya Allah ya, perkara yang besar. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi qaramah. Satu amal yang istiqomah ini lebih daripada 1000 kemuliaan. Ya, satu amal yang istiqomah. Maka kita perlu punya amal istiqomah. Ya, ini alhamdulillah insya Allah ya kan akan diistiqomah di Bang Salman ya setiap hari Ahad ya. Maka kita istiqomahkan. Ya, kalau mau kita tidak ada kesibukan lain, ya nggak ada hal penting lain, ya kita istiqomahkan hadir ke sini. Ya kalau bisa kita ajak sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain. Ya, jadi kalau mau surga itu Pak jangan sendirian. Surga itu luas, tidak enak kalau sendirian, sepi nanti. Ya kan? Ajak orang lain. Ya. Dan ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu nggak suka kalau mendapatkan kebaikan itu sendiri. Ya. Ingin bagi-bagi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi pun seperti itu. Mereka tidak senang ya, kalau melakukan kebaikan itu sendiri. Ajak orang lain. Ajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, taklim sendirian juga nggak enak ya kan. Baca Quran sendiri nggak asik. Ke masjid sendiri jamaahnya nggak ada, nggak enak. Kalau rame kan enak ya kan. Kalau pas rame enak, nanti pas masjidnya bocor yang nanggung orang banyak. Ya, sholat wong telu tok nanggung masjid bocor wong telu ya entek akeh. Kalau orang banyak gampang. Jadi di antara fadilahnya. Nah, maka kita ya di samping kita istiqomahkan diri kita untuk buat kebaikan, kita pun ajak orang lain. Ya, dalam taklim kita ini kalau bisa kita ajak orang lain. Ini kalau setiap orang ajak satu orang, yang sekarang mungkin 20 orang, 30 orang, ajak satu orang jadi 60. Nah, satu orang ajak dua dari 90. Nanti 90 ajak satu orang jadi 180. Nah, terus meningkat. Ya. Nah, ini penting. Ya, kita kepok tular masalah kebaikan, ngajak orang dalam kebaikan. Nah, jangan jadi umat Islam ini bukan umat individualis ya, bukan hanya yang fikir diri sendiri enggak. Tapi kita umat Islam ini umat yang kita fikir orang lain. Ya, fikir orang lain. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta sampai yuhibba, dia menyenangi apa yang yuhibbu, dia senangi untuk dirinya, li akhihi, untuk saudaranya. Sehingga dia menyenangi, yuhibbu li akhihi, menyenangi untuk saudaranya perkara yang dia senangi untuk dirinya. Dalam arti apa? Jadi orang beriman ini, orang yang imannya sempurna, dia menyenangi kebaikan yang dia punya, dia kerjakan, ini pun ada pada saudaranya, ada pada orang lain. Kita senang hadir majelis taklim, kita ajak orang hadir majelis taklim. Kita senang baca Quran, kita pun ajak orang baca Quran. Dengan cara kita. Nah, mungkin bisa dengan WhatsApp, dengan silaturahmi, dengan telepon, SMS dan macam-macam. Diajak. Ya, ini akan menyempurnakan keimanan kita. Dan ini sifatnya orang beriman. Nah, maka insya Allah ya, di samping kita istiqomah untuk hadir mungkin dalam majelis ta'lim ini, juga dalam hal baik yang lain, kita pun bagaimana berusaha sedaya upaya kita untuk mengajak orang lain juga, untuk mengikut sertakan orang lain juga di dalam kebaikan-kebaikan yang kita buat. Ya, mungkin yang sudah aktif ke masjid 5 waktu, ya kan, masya Allah sudah sampai dapat hakikat nikmatnya masuk masjid.
Ya. Ini bagaimana ini pun ada pada orang lain. Gimana orang lain pun bisa merasakan kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf dari kekurangan saya mohon diikhlaskan. Subhanakallah. Ka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.